Jika bagian atas dan bagian bawah kita lipat ke tengah, maka akan terlihat jelas gambar segitiga Illuminati di atas foto bangunan kota. Yang jadi pertanyaan, mengapa gambar itu ada di pecahan uang Indonesia? Apakah ada keterikatan antara negara Indonesia dengan negara Israel dan Amerika Serikat? Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini kita akan mereview uang kertas Indonesia yang bernuansa daerah Sumatera Selatan, yaitu uang kertas pecahan Rp10.000 tahun 2005. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Dan buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan urusannya, dikabulkan cita-citanya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita mulai saja mereview uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000 tahun 2005. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas serat kapas berukuran 145 x 13 mm. Didominasi warna patma atau magenta atau ungu kemerahan. Pada bagian depan uang terdapat gambar utama sosok pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Beliau adalah Sultan ke-8 dari Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu kerajaan Melayu Islam di Sumatera yang berpusat di kota Palembang. Semenjak diangkat untuk menggantikan ayahnya, beliau gencar melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tugas Sultan Mahmud Badarudin II sangatlah berat karena saat itu Palembang menghadapi pertempuran yang bertubi-tubi untuk melawan Inggris dan Belanda. Kembali ke desain depan uang ini, pada bagian kiri atas terdapat angka 10.000 dengan posisi mendatar. Angka 10.000 lainnya juga terdapat di samping kanan bawah dengan posisi menyamping. Angka 10.000 ini adalah nilai nominal uang ini yang dijelaskan dengan adanya tag di bagian kiri bawah yang bertuliskan Rp10.000. Di atas tag tersebut terdapat tag bertuliskan Bank Indonesia. Kemudian di bagian kanan atas terdapat gambar lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Kemudian di bagian kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia yang berwarna hijau glitter. Uang ini memiliki tahun emisi 2005 dan mulai diedarkan tanggal 18 Oktober tahun 2005. Uang ini dicetak sebanyak 263 juta bilet atau senilai 2,63 triliun rupiah. Pada saat video ini dibuat, yaitu akhir bulan Mei tahun 2023, uang ini masih berlaku dan belum ditarik dari peredarannya. Padahal sudah 3 kali Bank Indonesia mengganti uang ini. Dan masa edarnya uang ini sudah hampir 18 tahun. Menariknya, uang ini memiliki 15 variasi tahun cetak antara lain tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, yang mana untuk tahun cetak 2005 sampai 2009 ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Burhanuddin Abdullah dan Deputi Gubernur Bapak Bunbunan E.C. Hutapea. Selain itu juga untuk tahun cetak 2009 ada juga yang ditandatangani Gubernur Bank Indonesia Bapak Budiono
dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Mulyaman D. Haddad. Kemudian tahun cetak tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013, yang mana dari tahun 2010 sampai 2013 ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Darmin Nasution dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Mulyaman D. Haddad. Kemudian untuk variasi tahun cetak tahun 2013 ada juga yang ditandatangani Gubernur Bank Indonesia Bapak Darmin Nasution, namun untuk Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Sarwono. Kemudian tahun cetak 2014, tahun 2015, tahun 2016. Untuk tahun cetak 2014 sampai 2016 ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardoyo. Namun untuk tahun cetak 2016 ada juga variasi yang ditandatangani Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardoyo dengan Deputi Gubernur Bapak Hendar. Dari desain depan kita beralih ke desain belakang uang ini. Pada desain belakang uang ini terdapat desain gambar rumah limas, yaitu rumah adat daerah Palembang. Rumah adat ini memiliki atap menyerupai bidang limas persegi 4, serta terdapat hiasan ornamen simbar dan tanduk di bagian atapnya. Untuk keperluan keluarga, rumah tradisional ini memiliki lantai bertingkat-tingkat yang disebut pengkilas. Saat mereka menggelar hajat, para tamu akan diterima di lantai khusus ini. Dimuatnya gambar rumah limas dalam uang pecahan Rp10.000 tahun 2005 ini atas usulan Kombes Pol Purnawirawan Prabu Diraja yang mempunyai nama lengkap Raden Haji Muhammad Safei Diraja, yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Mahmud Badarudin III tahun 2003. Menurut situs Inggris yaitu The Telegraph yang berasosiasi dengan TD Direct Investing International, uang ini dinobatkan sebagai salah satu dari 15 uang kertas dengan desain terindah di dunia. Kembali ke desain belakang uang ini, pada bagian kiri atas terdapat tag bertuliskan Bank Indonesia. Kemudian di bagian samping kiri atas terdapat angka 10.000 dengan posisi menyamping. Angka 10.000 lainnya juga terdapat di bagian kanan bawah dengan ukuran yang lebih besar. Di bawah gambar utama terdapat mikroteks dan teks bertuliskan, dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp10.000. Kemudian di sebelah kiri bawah terdapat nomor seri berbentuk teleskopik dan tidak simetris. Nomor seri tersebut berwarna hitam, terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka. Nomor seri lainnya juga terdapat di bagian kanan atas dengan tinta berwarna merah. Uang ini dicetak secara massal oleh Perum Percetakan Uang RI atau Perum Peruri. Uang ini memiliki beberapa fitur pengaman, antara lain, jika kita terawang uang ini maka di bagian sebelah kiri gambar utama terdapat benang pengaman. Kemudian di sebelah kiri benang pengaman terdapat desain recto verso, yaitu gambar saling isi, yang mana jika diterawang akan terlihat logo BI secara utuh. Kemudian di samping sebelah kanan di ruang kosong terdapat watermark bergambar Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian di sisi samping, jika kita raba, di sebelah kiri terdapat fitur kode tunanetra atau blind code berbentuk satu lingkaran. Jika kita gunakan kaca pembesar atau kamera HP yang diperbesar, terdapat mikroteks di bagian tertentu yang bertuliskan Bank Indonesia tanpa spasi dan sambung menyambung. Juga terdapat mikroteks BI 10.000 tanpa spasi dan sambung menyambung. Untuk uang kertas variasi
warna ungu kemerahan di bagian kanan bawah, terdapat fitur optically variable ink yang mana jika kita gerak-gerakkan akan berubah warna dan terlihat logo Bank Indonesia. Kemudian jika kita sinari dengan lampu sinar ultraviolet di bagian belakang, maka akan nampak bidang persegi 4 yang berbendar berwarna kuning, yang di dalamnya terdapat angka 10.000. Kemudian di bagian kiri atas terdapat gambar rumah limas yang berbendar berwarna kuning juga. Kemudian di bagian nomor seri akan berubah warna menjadi warna hijau muda. Kemudian untuk nomor seri di bagian atas akan berubah warna dari warna merah menjadi warna orange. Kemudian di bagian depan, jika kita sinari sinar ultraviolet, terdapat ornamen yang sangat indah. Ornamen ini bisa kita temukan di bagian dinding Museum Bala Putra Dewa. Kemudian untuk di bagian benang pengamannya, ini akan terlihat berwarna merah. Jika sobat YouTube perhatikan, ternyata ada dua variasi warna, yaitu warna ungu kemerahan dan warna ungu kebiruan. Untuk yang warna ungu kebiruan, di bagian sebelah kiri terdapat elemen lingkaran kecil-kecil yang tersebar secara acak. Awalnya uang ini berwarna ungu kemerahan, namun sejak tahun 2010 berganti warna menjadi ungu kebiruan. Mengapa harus berganti warna menjadi ungu kebiruan? Ternyata penyebabnya adalah sebagian masyarakat, terutama masyarakat kalangan tua, mengeluhkan dengan warna merah tersebut karena menyerupai uang pecahan 100.000, sehingga mereka sering keliru saat bertransaksi. Akhirnya Bank Indonesia mengganti warna ungu kemerahan menjadi warna ungu kebiruan. Kemudian penggunaan gambar lukisan Sultan Mahmud Badarudin II sempat diwarnai pelanggaran hak cipta, di mana Bank Indonesia tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pelukis asli, yaitu Bapak Haji Eden Arifin selaku pelukis asli uang ini. Bank Indonesia berdalih bahwa pihaknya telah meminta izin kepada keluarga ahli waris Sultan Mahmud Badarudin II. Menurut saya, meskipun sudah meminta izin ke ahli waris, sebaiknya Bank Indonesia juga meminta izin ke Bapak Haji Eden Arifin selaku pelukis asli lukisan Sultan Mahmud Badarudin II. Dan ada rahasia yang tersembunyi pada uang kertas ini dan pernah menjadi perbincangan di Kaskus, di mana pada lembaran uang ini diduga menyimpan simbol-simbol Illuminati. Simbol-simbol itu antara lain Unfinished Pyramid adalah piramida dengan mata satu di atapnya, atau sering juga disebut sebagai piramida terpenggal, All Seeing Eyes. Simbol piramida Illuminati ini dijadikan sebagai lambang negara Amerika Serikat atau the US Great Sale. Selain simbol elang, di baliknya piramida Illuminati juga ada di dalam mata uang $1 Amerika Serikat. Simbol selanjutnya adalah Dewa Matahari atau Amon-Ra, salah satu dewa Horus, dewa yang dianggap sakral kelompok Freemason atau Illuminati. Dewa Ra atau Re dianggap sebagai dewa tertinggi dalam kebudayaan Mesir kuno. Kemudian simbol pentagram biasanya digunakan secara simbolis pada masa Yunani kuno dan Babilonia. Pentagram dihubungkan dengan dunia sihir, dan banyak orang meyakini bahwa paganisme mengenakan kalung berbentuk pentagram. Agama Kristen pernah menggunakan secara umum untuk melambangkan 5 luka Yesus. Namun umat Kristen saat ini mengaitkan bentuk tersebut dengan bentuk setan.
Jika bagian atas dan bagian bawah kita lipat ke tengah, maka akan terlihat jelas gambar segitiga Illuminati di atas foto bangunan kota. Yang jadi pertanyaan, mengapa gambar itu ada di pecahan uang Indonesia? Apakah ada keterikatan antara negara Indonesia dengan negara Israel dan Amerika Serikat? Namun ini semua hanya dugaan saja, benar atau tidaknya sampai saat ini belum ada klarifikasi dari pihak Bank Indonesia maupun Peruri. Lalu bagaimanakah menurut pendapat Sobat YouTube semua? Silakan menulisnya di kolom komentar. Kesuksesan tidak hanya dilihat dari seberapa banyak uang yang dihasilkan, tapi seberapa banyak kita bermanfaat untuk orang lain. Demikianlah video kita kali ini tentang fakta-fakta menarik uang pecahan Rp10.000 tahun 2005. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, salam seduluran, saklawase.